kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Novriana Nasution dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Nah kawan humas, di kesempatan kali ini kita kedatangan lagi nih bintang tamu yang menggunakan baret biru muda. Kali ini kita kedatangan dari IPO yaitu Individual Police Officer. Mari sama-sama kita sambut Bribka Arif Rondi. Ya harus meriah, harus meriah. Karena biasanya yang baret biru ini mengundang netizen ya. Banyak penontonnya nih. Halo Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Kalau ada yang baret-baret biru nih, Jadi pengen langsung nanya-nanya Kak, penasaran gitu ya Kak. langsung keluar kayak Ini apa sih IPO ini? IPO nih ya. Nah Bang, sebelum itu mau tahu nih, Abang nih menjadi anggota IPO nih kapan nih? Kami mulai sah menjadi IPO itu setelah lulus AMS. Assessment for Mission Service, seleksinya itu kurang lebih sekitar bulan April 2018. IPO UNAMID disahkan sebagai IPO UNAMID setelah kami menginjakkan kaki pertama kali di Khartoum, Darfur, Sudan, kurang lebih itu tanggal 6 April 6 April 2019. Iya. Itu lagi pandemi itu ya. Iya. Belum Akhir 2019. Akhir 2019 ya. Betul. Berarti itu masih belum ya Bang, Masih bebas, belum ada traveling Berarti ban. mengawali masa pandemi udah di sana. Udah di sana. Berat juga ya Kak, kita di sini aja berat apalagi di sana. Nah Bang, apa sih Bang yang menjadi motivasi ya Bang nih menjadi IPO itu? Ya, jadi sebelumnya kemarin saya udah pernah ikut Sebasa tahun 2011 kemarin gelombang 2. Jadi waktu Sebasa itu waktu pre-test kemarin Kak Sebasa pernah ngobrol. Ini nilai PEPT. Kita pakai PEPT kan, kalau umum kita pakai TOEFL. PEPT Police English Proficiency Test. Nilaimu bagus, dia bilang kan. Mau ikut misi nggak? Mau berangkat nggak jadi FPU? Siap Pak, mau Pak. Sudah pernah berangkat? Belum Pak. Nah, nanti kamu ikut ya, nanti saya kabarin ada info. Selang dari kami ikut Sebasa 2011 kemarin tuh sempat lost contact karena kan dulu kita masih pakai BBM kan. Nah, BBM berganti lost contact lah. Sampai kemudian sekitar tahun 2016 atau 2017 ada kawan yang ikut FPU satu kelas kemarin waktu Sebasa. Dia kabarin mau ikut nggak, kata dia. Ya boleh lah gitu kan. Ternyata yang ada setelah itu tes IPO. Nah, kita cobalah tes IPO, dimulai dari tes namanya pre-AMS. Dulu tuh orang Sebasa tuh sering dia keliling Indonesia, masing-masing polda tuh ngambil animo. Animo personil Polri yang punya kemampuan bahasa asing, mereka bikin tes kayak tes TOEFL, baru nanti orang-orang yang kira-kira mumpuni nanti akan dikabari setiap ada seleksi, setiap ada testing untuk keberangkatan ke luar negeri mereka kabarin. Nah, kita dapat kebagian di tahun 2017. 2017 kita ikut pre-AMS, Pre-Assessment for Mission Service. Setelah itu pelaksanaan AMS atau Yunsatnya itu tahun 2018 bulan April. Keberangkatannya 1 tahun kemudian. Berarti menunggu atau setelah tadi melalui seleksi baru menunggu dulu nih ya Bang? Iya, namanya standby force. Bisa diberangkatkan kapan saja dan bisa tidak diberangkatkan juga. Deg-degan juga nunggunya ya Kak. Kalau tidak jadi diberangkatkan ya deg-degan juga Berarti ya kan Bang. biarpun udah lulus nih jangan berbangga hati sebelum menginjakkan kaki sampai di sana ya Bang? Karena yang memanggil kita itu kan dari daerah misi. Suatu negara itu ada konflik, mereka butuh bantuan dari United Nations, mereka panggil orang PBB. Di situ nanti mereka butuh skill set khusus. Contohnya mereka butuh orang dengan kemampuan Binmas, kemampuan Polmas, mereka butuh orang dengan kemampuan administrasi. Nah, ternyata setelah kita lulus ujian AMS, di CV kita, di lamaran kita yang kita kirimkan itu kemampuan kita operasional. Kan mereka nggak panggil, mereka nggak butuh. Oh iya, berarti memang. Nah, waktu itu nih Abang masukannya apa nih? Kemarin itu yang saya masukkan di situ kemampuan Binmas yang pertama, yang kedua kemampuan administrasi, yang ketiga itu pelatih. Karena kebetulan dari Binmas kan kita kan ada pelatihan satpam kan, kita sering bantuin untuk pelatihan satpam. Jadi mereka memang negara Sudan pada saat itu butuh orang kemampuan Binmas, mereka butuh pelatih juga. Untuk melatih di sana. Iya, di Nah, situlah. Bang, mungkin kawan humas ini lebih sering mendengar dengan FPU ya Iya, kan betul. daripada IPO. Nah, Betul. sebenarnya apa sih Bang beda dari IPO dengan FPU ini? FPU itu sesuai dengan singkatannya Form Police Unit, unit polisi yang mereka tuh berbentuk
berbentuk pasukan. Mereka pergerakannya pergerakan pasukan, kemanapun bentuk taktis dan pasukan. Untuk IPO itu singkatan dari Individual Police Officer. Kita bekerja individu, kegiatan kita masing-masing bisa ditempatkan sebagai apa saja. Di situ perbedaannya. Oh, berarti kalau FPU itu berbentuk pasukan, Berbentuk kalau ya. IPO itu sendiri kita individual Sendiri. ya Bang ya. Pasukan FPU diberangkatkan dari Indonesia itu sudah dengan jabatannya masing-masing. Yang dia driver taktis sampai daerah misi tetap driver taktis. Yang dia LO bahasa sampai sana LO bahasa. Kalau IPO berangkat ke daerah misi setelah induction training 21 hari biasanya. Pada umumnya itu mereka sebagai patrol officer. Mereka dikirim ke tim site mereka supaya bisa melihat situasi langsung di lapangan seperti apa, baru nanti ada namanya job vacancy per 3 bulan biasanya. Untuk IPO yang sudah pulang meninggalkan jabatan tertentu, mereka terbitkan job vacancy, baru kita daftar ulang. Seleksi lagi. Baru seleksi lagi. Nah, Seleksi lagi. selama abang IPO nih bang, sebenarnya tantangan apa sih bang yang abang alami nih selama di sana? Karena tadi mengingat IPO itu serba bisa, dan kita sendirian individu gitu, tidak sesuai dengan kalau dari FPU. Misalnya kita di sana memang sebagai pasukan ya, tugas kita itu. Kalau IPO ini kan bisa apa saja. Kemenangannya itu kalau untuk personel Polri dibandingkan negara lainnya, yang saya lihat kenyataannya itu kalau Polri serba bisa. Mau ditempatkan sebagai apapun kita tuh sudah serba bisa. By default Indonesia tuh udah memang jago. Jadi kita bicara standar suatu negara ya. Contoh pengiriman negara-negara lain yang khususnya negara kelas ketiga ya. Mereka tuh nggak bisa menggunakan komputer. Mereka itu kurang melek teknologi. Nah, disitulah kemenangan Indonesia kan. Kita bisa ngapain aja kita bisa. Karena udah biasa di Polri satu orang tuh ngerjakan sekian hal itu sudah biasa kan. Nah, itulah jadinya jadi kemenangan kita sendiri. Secara pekerjaan tidak ada masalah. Kalau secara cuaca nggak terlalu lama sih, butuh waktu penyesuaian. Kalau Afrika, penempatan kami kemarin UNAMID di Darfur itu wilayah Afrika Utara, di bawahnya Mesir. Jadi itu ada Mesir, di bawahnya nanti sekitar Gurun Sahara, baru nanti bawahnya Darfur. Jadi bentuk cuaca itu disebut cuaca sub-Sahara. Kalau siang musim panas tuh dia di atas 45 ke atas kan. Iya. Kita di sini ya 37 aja udah nggak kuat ya Bang ya. Kalau malam itu ya dingin normal kayak biasa. Dan di sana tuh ada dua, cuman musim panas sama musim dingin. Kalau musim dingin bisa turun suhu ngedrop sampai 4 derajat. Kalau nggak terbiasa bisa apa juga dengan cuaca ya. Pasti itu tantangan. Kayaknya itu tantangan utama ya Bang, masalah kesehatan selama di sana. Kesehatan ya betul juga memang. Kan, cuman kan nggak terlalu lama. Paling lama tuh 1 bulan. Memang gitu nyampe dalam 1 bulan tuh ini bibir semua kita pecah. Pecah semua. Dalam 1 bulan setelah itu sudah menyesuaikan. Tantangan selanjutnya untuk IPO mereka disiapkan individu kan. Jadi kita diperbolehkan tinggal di dalam camp atau boleh tinggal di luar, tergantung lah tingkat keamanannya seperti apa kan. Nanti kan di asesmen juga. Yang mau tinggal di luar boleh, yang mau tinggal di dalam camp boleh. Tapi kegiatannya sendiri, masak sendiri, nyiapin makan sendiri. Berarti nggak ada yang memang khusus kayak kalau di FPU kan ada panasnya. Iya, kita nggak ada. Ini nggak ada. Kita masak sendiri, kita siapin baju sendiri, semuanya kita sendiri. Tapi mungkin waktu di wilayah Bang agak lebih mudah mencari makanan. Di situ banyak yang halal ya. Alhamdulillahnya. UNAMID itu penduduknya mayoritas Muslim. 100% bisa dibilang Muslim. Nah, jadi untuk makanan juga nggak terlalu susah. Tapi di wilayah Darfur itu namanya wilayah sub-Sahara tuh tidak ada ikan. Makanannya daging, terus sayur-sayurannya terbatas, rasanya tuh berbeda. Nanti jadi takuti berarti kolesterol ya. Iya, bentukannya nanti daging kita mesti diolah. Iya, bentukannya kayak selada gitu, dimakan rasanya pahit. Tapi kayak masakan biasa tuh ada lah, kalau bawang merah, bawang putih, cabai pasti ada. Waktu pemberangkatan nih Bang, berapa personil sih dari Indonesia? Untuk kontingen kami kontingen terakhir kebetulan. Kontingen pertama itu sekitar tahun 2008 kalau saya nggak salah. Kontingen terakhirnya itu kontingen terakhirnya 2021. Kami yang terakhir, kami berangkat dari Indonesia 16 orang sampai dengan terakhirnya berjalan misi, sisa 8 orang terakhir pulang.
Nah Bang, selama tugas di sana nih, Iya. penasaran ada pengalaman menarik apa sih Bang selama di sana? Ya, jadi kesempatan di daerah misi itu membuka mata kita selebar-lebarnya bahwasannya kita ini tinggal di Indonesia ini sudah bagian daripada surga kalau saya bilang. Iya, kita tinggal mensyukurinya, kita menjaga sebaik-baiknya karena kita punya segalanya. Kita punya air, kita punya makanan, kita punya lautan, semuanya kita punya. Nah, di daerah misi yang saya lihat itu mereka sekolah tidak bisa, mereka kebutuhan dasar aja nggak bisa, listrik nggak ada, Listrik nggak ada. 350.000 wilayah penduduk tim set saraf umrah tempat pertama kami berangkat, saya sendiri berangkat di situ penduduknya 350.000 jiwa, yang punya listrik itu cuman kami, cuman tim site kami aja, yang lainnya nggak punya. Aspal juga nggak ada, 1 meter pun aspal nggak ada di sana. Berarti bisa dibilang adanya keterbelakangan juga di sana ya Bang, mungkin. Kalau dilihat dengan standar kehidupan sekarang ya mereka terbelakang, tapi itu suatu bentuk manusia sesungguhnya manusia tuh ya yang seperti itu. Iya. Berarti kita di sini tuh cukup enak ya kalau dibilang. Luar biasa enak, luar ya. biasa enak dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah maju pun kita bilang. Contohnya kayak daerah Arab, mereka punya gurun, mereka nggak punya. Kita kan punya gunung yang kita punya tanaman-tanaman, mereka nggak punya. Kita punya semuanya. Tinggal orang Indonesia ini nggak menyadari kan, nggak bersyukur. Mungkin karena itu dia Bang, karena belum melihat di luar itu seperti apa gitu, di luar dari negara kita sampai itu seperti saya apa. mau buat negara sendiri, saya mau keluar dari NKRI, iya, benar. Nah, itu yang pertama kali kami sayangkan di sana. Kita sudah lihat efeknya konflik itu seperti apa. Negara yang terimbas konflik itu, anak-anak nggak bisa sekolah. Anak-anak nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena kalau mereka sekolah, mereka sekolahnya tuh jauh. Mereka jalan kaki atau mereka ngendarai keledai. Di tengah jalan mereka jumpa sama musuhnya, pemberontak atau kriminal. Yang laki-laki itu pasti dibunuh. Pasti dibunuh. Yang perempuan itu, mohon maaf ya, yang perempuan ya pastinya diperkosa. Kendaraannya diambil, keledai diambil. Untuk kebutuhan dasar air minum aja mereka itu ada pompa air ya, water point. Nanti satu water point itu bisa sampai 4 desa yang ngambil air ke situ. Mereka kirim anak-anaknya, jalannya sekitar 1 jam lebih. Di drum air diikat ke keledai. Di perjalanan mereka nanti kalau ketemu sama musuhnya, musuh dari suku lain atau apapun, ancamannya nyawa. Kalau kita di sini, kita keluar, kita korek tanah dikit temu air. Kita keluar ke pasar, kita bisa beli makanan. Di sana nggak bisa. Ada uang kita juga nggak bisa beli apa-apa. Kita mau kemana? Ancamannya nyawa. Karena ada konflik itu juga. Karena ada konflik itu. Itu yang harus dihindari sebenarnya untuk di Indonesia ini ya Bang ya. Menghindari berita-berita hoax itu paling penting. Jangan mau gara-gara hal kecil yang belum pasti kebenarannya dibakar, ujung-ujungnya jadi konflik. Betul. Nah itu dia tadi betul-betul menarik sih kalau itu jadi membuka mata kita sendiri ya Bang. Iya, makanya kamu di Hubinter itu membuka kesempatan sebesar-besarnya anggota Polri mau berangkat untuk melihat sendiri seperti apa yang namanya daerah konflik, efeknya negara yang terimbas konflik itu seperti apa, untuk nanti membawa pesan-pesan perdamaian balik ke wilayah kerjanya masing-masing. Mungkin pun kalau mereka mungkin pun di sana kalau bisa pindah ke Indonesia pun mungkin mereka mau ya. Pasti. Enggak. Nah, itu enggak. Mereka itu sangat mencintai tanah airnya. Itu yang harus dari contoh, kita juga harus mencintai negara kita. Walaupun mungkin kalau mereka melihat di negara lain itu sebenarnya teknologi lebih maju, tapi karena kecintaan sama tanah air itu betul. Mereka cinta sama tanah air, mau kita relokasi mereka juga enggak. Dan semiskin-miskinnya orang di Sudan itu, di wilayah yang khusus Darfur ya, Darfur kan, bukan seluruh Sudan yang bermasalah, hanya Darfur. Di Darfur itu mereka semiskin-miskinnya mereka. Kalau kita tanya sama umdah namanya, kepala desa, Pak kepala desa, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya tawarkan sama bapak? Mereka itu nggak pernah minta makanan, nggak pernah minta minuman. Kita tahu mereka miskin, apa yang bisa saya bantu? Pak, kalau boleh saya minta tikar untuk anak-anak kami ngaji di madrasah. Mereka tuh nggak pernah mau minta dalam bentuk uang itu enggak. Kalau bisa barang yang memang mereka minta hanya tikar dan Al-Quran untuk anak-anaknya belajar mengaji. Itu aja. Jadi penasaran juga pengen ngeliat di sana tuh kayak mana. Karena bagaimana kawan humas kita berangkatkan Nopri. Boleh kalau ada kesempatan nggak apa-apa, kita bawa anak ya Kak. Nah, suka dan duka
bang, sukanya harus betul-betul yang suka Iya, yang betul. disampaikan. Sukanya apa sih bang? Sukanya di sana bisa banyak melihat hal-hal yang baru, teman-temannya banyak, berbagai macam lah backgroundnya kan, pola pikir macam-macam, dan jadi hal-hal lebih unik tuh banyak tuh. Pertemanan juga jadinya unik, banyak hal-hal baru yang pastinya kalau baru kan seru kan kita. Iya. Kalau dukanya ya juga banyak, hidup sendiri di tempat yang benar-benar jauh dari negara kita, kebudayaannya berbeda, dan juga waktu-waktu yang hilang ya. Saya berangkat kemarin, anak saya masih 2,5 tahun. masih Selesai masih misi kecil. sudah hampir 5 tahun. Iya, berarti Gak kan. lupa bapaknya kata dia Iya, kan. selama Asal pulang jangan om, enggak kan bang? enggak, kebetulan enggak. Jadi Kebetulan. selama kurang lebih 2 tahun lebih itu momen-momen yang hilang banyak lah sama keluarga. Tapi pengalaman yang didapat juga Juga banyak. banyak. kan? Alhamdulillah saya bisa berdiri di sini sekarang. Ini kesempatan ketiga dikasih Tuhan untuk hidup sebagai manusia. Untuk hidup Ketiga? ya, ketiga, iya betul. Yang pertama kedua? Yang pertama pada saat di tim site, Heeh. pada saat kami patroli, ini masalah ini nggak pernah saya buka. Tapi boleh berarti nih Iya. harus dibuka Iya, nih biar kita- mas pada tahu nih pak. Saya buka ke teman-teman itu sama kontingen kita di sana setelah selesai misi. Karena berkaitan dengan masalah nyawa. Dulu kami penempatan awal saya dapat di tim set Saraf Umrah 1 jam 15 menit naik helikopter dari pusat misi El Fasher ke daerah Saraf Umrah. 1,5 jam naik helikopter. Di daerah itu nggak ada listrik atau apapun untuk penduduknya ya, untuk personel UN kita disediakan genset. Jadi pada suatu hari kami patroli ke suatu desa di Sudan. Itu kan hujan tuh cuma 6 kali ya dalam setahun. Woi, jadi Iya. panas terus ya bang? Iya, cuma 6 kali. Sebelum hujan itu pasti dia adanya habub. Dia bukan mendung, habub namanya itu badai pasir. badai pasir. Badai pasir, selesai badai pasir lewat baru nanti lanjut dengan hujan. Hujannya juga nggak seberapa deras itu. Tapi sekali hujan mereka biasanya kan di sana kan nggak ada konsep buat selokan. Iya iya. Nggak ada konsep parit. Rumah mereka juga rata-rata petak kan. Selesai hujan itu biasa ada terbentuk jalan-jalan baru. Nah, yang jalan-jalan baru itu sisa sungai tadi ya terbentuk akibat hujan. Kan biasanya kiri kanannya kan subur. Cuman satu jalur bisa dilewatin. Pada saat itu kita patroli kurang lebih 2 mobil FPU Jordan. Kita yang awal kemarin kebetulan FPU Jordan. 2 mobil FPU Jordan di depan, kami IPO 2 mobil, FPU Jordan lagi di belakang, dan 1 ambulan iring-iringan berjalan. Ternyata sebelum kami berjalan itu dari desa seberang ada, kalau di daerah saya berdinas pertama itu angkutan utamanya itu mereka pakai bus. Kalau tahu ada truk doyok zaman dulu, truk yang jadul gitu kan. Isinya tuh manusia semua duduk sampai atas. Nah, kebetulan sebelum kami lewat ada salah satu dari pihak tentara pemerintah duduk di atas. Nah, mungkin dia gagah-gagahan lah, aku duduk paling atas gitu kan. Ternyata pada saat mereka mau melintas ketemu sama pemberontak. Di sana disebut Janjawid gitu. Jadi ketemu sama pemberontak, si tentara tadi diturunin dari atas. Ditarik ke kiri ke arah semak-semak. Baru diselesain lah di situ kalau bahasa ininya kan, mereka eksekusi. Selesai mereka eksekusi, mobil pemberontak tadi mundur. Jadi kalau misalnya saya bilang mobil pemberontak itu mobilnya pickup FJ Cruiser, pickup kayak mobil penculik, tapi isi di belakangnya itu RPG ya, RPG kalau nggak salah saya. Senjata-senjata kelas berat semua. Senjata itu semua isinya. Kalau kita sini pickup sini isi sayur-sayuran, pickup pemberontak isinya senjata, bom segala macam. Dan itu pasti kita kalah telak kalau misalnya bentrok. Pada saat kami melintas jalan yang sama, cuma 1 jalur, kami maju, pemberontak tadi keluar, mundur. Nah, jadi secara tidak sengaja mereka kira ini kami mau nangkep dia akibat perbuatan yang dia barusan buat. Jadi setelah kejadian itu dia mundur, tek langsung. Kayak di film-film itu kan kayak slow motion, semuanya blank. Di depan saya itu kan ada, di mobil kami kan ada radio bisa tekan SOS, tanda bahaya. Kalau kita hidupin SOS berarti nanti langsung teralarm di markas pusat, nanti langsung kirim pasukan balik. Semuanya hilang, blank. Blank. Yang saya rasain pada saat itu lihat pemberontak datang bawa senjata sambil ketok-ketok kaca itu, yang pertama tuh jantung turun ke perut, jantung turun ke perut langsung lemas. Itu sosoknya kayak mana sih bang? Orangnya masa gitu? Em, Emang
mereka itu yang suka pakai syal Arab tuh, tapi cuma matanya nampak. Nah, mereka bawa AK-47, kalau pelurunya tuh disilang-silang di badan. Kayak di film-film itu ya. Iya, Film itu ya, Bang, ya? betul. Mereka ketok-ketok semua kan. Bahkan pasukan pengawal kemarin itu dari Jordan itu sampai kami semua nggak nyangka kejadiannya cepat. Nggak sampai 10 detik pemberontak udah sampai di kaca. Kebetulan saya kemarin yang bawa mobil, diketok, keluar, dia bilang keluar. Dia teriak-teriak. Saya buka kaca, saya angkat tangan. Kita semua di mobilnya angkat tangan. Karena saya bawa mobil, kita kan pakai safety belt selalu. Mobil setir kiri kan, kita nggak bisa buka safety belt tuh nggak bisa begini. Karena ini nanti kayak kode mau cabut senjata. Oh, dikira mau ngapain Iya, senjata ya? jadi Bang, harus ya? tangan kiri, buka pakai tangan kiri. Sudah buka pakai tangan kiri, suruh keluar. Kita tuh dijejerin kayak berlutut di bawah itu, kayak persiapan ISIS dulu mau eksekusi. Iya. Deg-degannya kayak mana itu, Bang? Dihadapin ke apa namanya, ilalang-ilalang itu kan, di semak-semak itu. Di sebelah kiri saya namanya Abu Zuhair. Abu Zuhair ini language assistant. Udah lama beliau di sana kan. Di sebelah kanan saya kawan dari Zimbabwe, si namanya Custom Matthew. Untuk mobil satu lagi saya nggak ingat betul kawannya siapa. Tapi yang pasti pada saat kami dibawa ke pinggiran itu, saya pikir ini udah kayak kejadiannya ISIS ya, kita mau dieksekusi. Saya lihat kawan di sebelah, si orang Zimbabwe tadi tuh keringat jagung, bibir putih. Iya. Pandangannya kosong. Mereka masih negosiasi kan dengan komandan pengawal FPU Jordan. Mereka teriak-teriak, yang ada satu orang nunggu di belakang kami. Yang pertama di kepala saya itu, ini kejadiannya sama kayak ISIS nangkep orang nih, pasti kita bakal dipotong kan. Iya. Nah, makanya saya ngomong sama language assistant di sebelah, posisi udah pasrah. Saya bilang sama sebelah Abu Zuhair, kalau memang saya harus dibunuh, tolong sampaikan kepada pemberontak, tolong saya ditembak. Tolong saya ditembak saja, jangan digorok. Jangan dipenggal, tolong saya ditembak saja. Saya nggak mau nanti mereka bikin video dan video ini dilihat sama anak-anak saya gitu. Iya, benar. Kalau memang harus dibunuh, silakan tembak saya dari belakang, saya bilang gitu. Dan respon yang di sebelah saya itu juga nggak lebih heboh lagi. Abu Zuhair itu ngomong sama saya, Mr. Harib, ini kejadian kedua saya, kata dia. Yang pertama tahun 2016 kami diambush namanya kan, kami diserang pada saat patroli. Pada saat itu pengawal kita dari Rwanda. 1,5 jam saya tiarap di mobil. Kebetulan kemarin tuh 3 orang yang meninggal. Nah, itulah jawaban dari Abu Zuhair pada saat kejadian itu. Nah, ternyata setelah kita berada di ujung nyawa kita itu, kita mikirnya nggak banyak. Iya, pasti. Nah, setelah tadi saya bilang kalau bisa ibarat jantung jatuh ke perut, ini turun langsung. Udah mulai naik lagi ke atas kan. Saya mikirnya gini, ya udah kalau memang sampai di sini ya udahlah, tapi tolong jangan dipotong, silakan ditembak gitu. Ya berarti kurang lebih ini kan termasuk mati syahid. Iya, benar. Alhamdulillah saya pikir, udah nih berarti saya mati syahid. Habis itu takut lagi, turun lagi. Ya kalau pemberontak, kalau misalnya mau, kalau nggak mau mungkin dia kan tetap dia kebayang pisau di leher, waduh. Turun lagi semangatnya. Semangatin diri sendiri lagi, naik lagi semangat. Minimal mungkin kalau memang meninggal di sini, mungkin ada namanya satu lapangan FPU di El Fasher, di markas besar itu namanya lapangan Marwin Susanto. Itu lapangannya anggota Indonesia yang sudah meninggal, dibikin namanya jadi lapangan gitu. Ya kemarin itu biar semangat mikir gini, berarti kalau memang meninggal Rip, nanti namamu bakalan jadi nama lapangan lah. Udah jauh. Mikirnya udah gitu. Udah betul pasrah tuh ya Bang ya, makanya bisa sampai pikir. Iya. Udah mulai naik lagi semangat, ya minimal nama ada yang kenang lah gitu. Turun lagi, habis itu turun lagi. Aduh, tapi sakit pasti kan kalau pisau di leher. Iya. Semangat lagi. Waduh, nanti anak-anak gimana ya? Oh, tapi anak-anak kan dapat asuransi. Kita di sana diasuransikan. Iya. Asuransinya lumayan gede. Itu sakit pikirannya udah betul-betul. Iya, kita nggak ada mikir yang lain. Udah ini memang udah lewat. Nah, ternyata di situlah memang namanya belum ajalnya ya. Kebetulan yang mengawal FPU Jordan sama-sama berbahasa Arab, dan track record orang Jordan di sana itu mereka bagus, mereka suka membantu. Jadi yang disampaikan sama pimpinan pemberontak setelah dijelaskan nih kejadian sebenarnya apa, mereka minta itu, kalau nggak salah saya kemarin 3 hal ya. Yang pertama mereka minta
ini perang antara kami dengan pemerintah. United Nations jangan ikut campur. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya masalah ini tersebar di luar, maka pasukan patroli selanjutnya ataupun tim saraf umrah itu kami tidak jamin keamanannya. Pasukan yang akan berangkat selanjutnya itu akan kami serang, akan kami ambush. Kalau misalnya masalah ini sampai ke kantor. Yang ketiga, kami kayak biasa mereka minta bantuan. Nah, disetujui, setelah kita setujuin, kita balik lagi ke mobil, kita atrek mobil semua. Atrek. Mereka juga mundur, kita mundur, jadi pisah. Nah, jadi masalah itu kita keep secret, kita nggak bilangin sama siapa-siapa. Sama temen yang di sebelah itu, bahkan setelah kejadian itu kita nggak ngomong apa-apa lagi. Berarti betul-betul hanya pasukan yang terlibat pada saat itu ya Bang, yang nggak ngomong Iya. sampai Nggak selesai ngomong. misi itu tadi Abang bilang. Sampai selesai misi baru saya buka. Ini saya kejadiannya, ini saya bilang. Alhamdulillahnya selamat. Masih dalam udah deg-degan gemetar juga ya Bang ya. Dan ternyata manusia ini kan nggak banyak permintaan. Iya sih. Nah, kalau ya kita ngerasainnya setelah udah mau meninggal ya. Iya. Yang pertama itu nyawa pertama itu habis di nyawa kedua waktu pindah, kebetulan saya kemarin kita berangkat 16 orang. Saya yang pertama dapat kesempatan lulus seleksi untuk jadi staf di markas besar. Nyampe di markas besar kurang lebih 2 hari saya kena demam. Sebelumnya di tim saya dulu, kegiatan saya setelah selesai kantor, saya sore itu main volley. Saya bentuk tim volley sama FPU Jordan, kita main volley. Selesai main volley biasa lah kayak di Indonesia, pakai celana pendek, buka kaos kan, nungguin keringat hilang sambil nongkrong-nongkrong. Jadi kawan-kawan pada bilang, Rip, nggak takut nyamuk gitu. Enggak, di Indonesia biasa nyamuk, celana biasa kan gitu. Jadi setelah itu di sana nggak ada kejadian apa-apa, biasa. Turun, balik ke El Fasher, pindah mutasi pertama. Setelah masuk kantor, kenalan sama orang kantor, permisi ya, saya baru pindah kemari, saya harus cari akomodasi. Jadi cari akomodasi, setting bareng-bareng semua, selesai lah, kelar jam 1 malam. Karena masih semangat, udahlah rumah baru, setting rumah baru dulu. Selesai besoknya demam, kok nggak enak ya badannya. Biasanya kalau di Indonesia kan kalau nggak enak badan tinggal makan banyak, tidur, selesai. Cuman karena baru pindah ke kantor itu kita segan mau ngobrol. Ya udahlah, biarin lah, selesaiin kerjaan. Selesai pulang kerja kita jam 4:30. Jam 4:30 nanti sampai rumah masak yang berkuah gitu, kan masak sop atau apa biar segar. Makan, bikin masak, makan. Setelah itu mau istirahat kok nggak segar juga ya. Udahlah, besok lagi lah gitu. Kalau besok juga nggak sembuh, udah berobat gitu. Ditahan hari ketiga. Hari ketiga masih tetap demam, nggak hilang-hilang demamnya. Jari-jari tangan ini kayak kesemutan semua kiri kanan. Nah itu yang pertama saya rasain. Cuman karena kebetulan saya IPO pertama, jadi kan nggak ada orang Indonesia lain. Nah, sendirian di situ. Untuk FPU kita ada FPU 11, cuman kebetulan kemarin gitu nyampe belum sempat sowan ke FPU 11. FPU 11 ada yang sisa sekitar 6 orang di Garuda Camp. Cuman karena belum sempat sowan, mereka juga nggak tahu saya udah nyampe. Nah, saya tinggalnya sendiri. FPU kita kan di Garuda Camp. Saya tinggal di luar. Setelah hari keempat, di malam hari keempat itu nggak bisa tidur, demam, tertidur sebentar, perasaan udah kayak tidur 1 malaman gitu, bangun cuma setengah jam, badan menggigil. Ya udahlah, nanti coba besok pagi. Kita nungguin 1 malam tuh kayak 1 bulan lamanya, karena badan betul-betul sakit. Selang paginya jam 6:30 saya berangkat bawa mobil sampai ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu di counternya itu pingsan. Bangun. Dan itu sendiri posisinya. Sendiri. Nah, gitu bangun, udah di kursi sofa, ada perempuan perawat sudah datang. Dia ngobrol sama saya sebentar, habis itu saya hilang lagi, pingsan lagi. Kita bangun sudah di ruang bangsal. Di bangsal gitu saya bangun, udah diinfus kan. Kebetulan di situ ada satu dari Timor Leste. Ada perawat Timor Leste. Mereka ngobrol kan masih bisa bahasa Indonesia. Dia bilang, adik dari Indonesia kak, siap kakak saya dari Indonesia. Ya udah adik tahan ya, kuat ya. Tapi dari pendekatannya beliau itu kayak lihat ini nggak selamat gitu kan. Makanya kayak lihat ya udah tinggal, nggak pernah ngobrol panjang. Di situ makan nggak bisa, bahkan nyium air putih juga kita muntah. Selang 1 hari kemudian datang kepala rumah sakit, kepala medikalnya namanya Dr. Stephen kalau nggak salah saya, dia dari Ghana. Datang Dr. Stephen bawa staff-staffnya. Dia nanya langsung, Indonesia kamu kena malaria dari mana? Gitu. Saya bilang saya ini baru pindah dari saraf umrah.
nggak mungkin, kata dia, impossible, nggak mungkin. Kamu ini sekarang kamu kena malaria plus 4, dia bilang. Saraf umrah itu dan El Fasir itu hanya ada malaria plus 2. Kamu kena dari mana, katanya? Apa kamu baru pulang cuti CTO? Enggak, saya bilang, saya baru dari sana. Mereka tuh heran nih, dari mana malaria plus 4, dan dia tunjukin hasilnya. Kebetulan di rumah sakit itu yang masuk di rumah sakit itu, sebelum saya datang 2 hari sebelumnya ada juga mayor dari Rwanda kena penyakit yang sama. Saya hari kedua saya di rumah sakit, si mayor ini meninggal. Iya. Iya. Padahal si mayor Rwanda ini kan dari kecil udah biasa kena malaria. Iya. Karena mereka punya malaria sub-Sahara kan. Nah, selang lah sampai kurang lebih saya 4 hari di sana. Nggak bisa makan, bobot badan turun dari 84 jatuh ke 69. Wow. Iya, habis baju turun 4 nomor itu. Apalagi ngurus diri sendiri, yang jauh dari keluarga. Iya, yang nyiapin makan kemarin ada dari pasukan FPU Jordan juga. Kebetulan lagi di rumah sakit situ. Jadi mereka tuh ngasih roti. Mereka nggak bisa bahasa Inggris. Kita nggak bisa bahasa Arab kan. Nah, udah dia datang lah. Ya sabab dia ngasih ini roti. Ya kita makan dikit, kecium baunya muntah. Minum air sebentar, kecium baunya muntah. Malam nggak bisa tidur, menggigil terus, ngigo. Setelah hari keempat di rumah sakit, demam tinggi lagi, mulailah dengar suara kan dipanggilin. Nah, udah dimanggil-manggilin kan. Nah, jadi saya pikir, waduh, kalau yang kemarin selamat, berarti inilah kan endingnya di sini. Ya udah, saya pikir gitu kan. Pasrah lagi. Saya tungguin tuh mulai dari jam 11 udah manggilin, suara ibu manggilin, suara bapak, suara adik yang meninggal juga manggilin kan, suara keluarga yang meninggal. Udahlah, udah saatnya kan. Jadi saya tahankan, saya tunggu sampai jam 2 malam, suaranya nggak hilang. Saya paksa badan supaya bergerak, walaupun sakit, betul sakit badan bergerak. Habis di sebelah tempat tidur ada kursi roda, pindah ke kursi roda, infus saya pindahin ke atas, jalan ke kamar mandi seorang. Sampai di kamar mandi kan nggak ada air panas kan, air dingin. Jam 2 pagi di Sudan aja malam udah dingin. Hidupin airnya penuh, saya basahin badan semua, pakai masih baju lengkap, ibaratnya ini mandi terakhir gitu. Udah bersihin badan sebelum dimandikan, nanti meninggal mandi dulu gitu kan. Udah Ada persiapan. Nah, udah selesai, sorong lagi, ganti baju pelan-pelan. Di rumah sakit itu nggak ada lagi, di Bangsal cuma saya sendiri. Yang FPU Jordan sudah sembuh, yang Rwanda sudah meninggal, tinggallah saya sendiri. Naik ke atas lagi, baring ke tempat tidur, sholat sambil tidur, sholat tahajud kan. Ya udahlah, doa panjang-panjang, ya Allah kalau memang sampai di sini saya memang ikhlas, memang ini jalannya. Tolong untuk anak-anak saya, orang tua saya, istri saya. Nah, itulah saya sampaikan doa-doa semuanya. Selesai, saya tunggu dengan badan yang masih kesakitan, meringis terus. Lanjut subuh. Ya itulah namanya manusia ya, keras kepala ya. Udah selesai, loh kok nggak dipanggil ya gitu kan. Nah itu dia. Udah nunggu ya Bang. Iya. Karena kesempatan hampir meninggal pertama kali itu efeknya gede sama kedua. Jadi kita nggak terlalu khawatir. Nggak trauma, tapi cuman ya nggak terlalu khawatir. Bukan nggak terlalu khawatir juga, kayaknya nggak peduli, ya udahlah kalau meninggal. Udah pasrah gitu ya Bang, ya Allah udah gini. Sholat subuh, selesai sholat subuh gitu juga. Ya Allah, aku titipkan anak dan istriku serta keluargaku. Berapa hari lah pasrah kayak gitu Bang? Di malam itu aja. Karena cuma di malam itu kita dengar dipanggilin. Karena kalau kena malaria itu dikasih obat. Di sana obatnya namanya Quinion. Kalau Indonesia bilangnya Pilkina. Pilkina itu efeknya telinga kita peka, nggak bisa dengar. Dan kalau kita berjalan itu kayak jalan di dalam kolam renang. Tapi setiap misalnya 10 langkah itu kayak mau pingsan. Itu saking udah parahnya. Dengar apa juga nggak dengar. Kalau kawan ada yang jenguk, kami kehujanan tadi di luar gitu kan. Hah? Hujan? Iya, kok nggak dengar? Enggak dengar. Dia nggak dengar suara apa-apa, ya cuman suara kita nelen air blek, nah itu aja yang dengar, suara kita sendiri. Suara orang kita samar-samar. Selesai sholat subuh nggak bisa tidur satu malaman. Lanjut lagi nungguin sambil baca doa terus sampai jam 8:30 pagi. Jam 8:30 mungkin karena badan udah kecapean, hilang. Terbangun lagi sekitar jam 10 lewat. Bangun jam 10 lewat, badan yang sakit di badan itu semuanya hilang. Langsung hilang total, langsung ada tenaga.
langsung nggak lama kemudian sekitar jam 1 siang datang dokter Steven itu lagi. Dia ngambil cek darah, selesai keluar hasil cek baru dia bilang, Indonesia kamu kok kuat gitu. Kamu kok kuat ya, prediksi mereka udah bisa, karena udah terlambat dia bilang. Kamu ini udah terlambat, harusnya sudah saya evakuasi ke rumah sakit lain. Cuman untuk dievakuasi pun sudah terlambat. Nah, jadi dia bilang, Indonesia ini kamu kok kuat ya. Baru datang lagi lah nama orang Timor Leste itu Bang Eriko kan, kita sering ngobrol belakangan. Dia bilang, adik, saya pikir adik udah pasti lewat. Karena kemarin tuh udah nggak ada kemungkinan, udah terlambat. Mau diapain juga terlambat. Dan syukur alhamdulillahnya. Alhamdulillah masih bisa ikut podcast Polos. Betul. Nah, tadi kita udah cerita yang duka-duka. Iya, kita maksudnya seneng dulu nih, kan penasaran kepo dari tadi kan. Sampaikan dong. Aduh, dikit kalau masih gak pada penasaran. Berapa sih Bang gaji dari IPO ini? Benar. Untuk gaji itu di sana disebut dengan MSA. Karena setelah melalui MSA. duka-duka yang mengerikan, harus ibaratnya setimpal lah ya. MSA itu kepanjangan dari Mission Subsistence Allowances, pengganti biaya kebutuhan kita selama di misi. Setiap misinya itu beda. Misi Sudan Selatan, Somalia, Central Afrika, Kongo, Mali itu semuanya beda gajinya masing-masing. Mungkin disesuaikan dengan tingkat kemahalan barang baku di daerah tersebut, juga disesuaikan dengan tingkat keamanan. Ya bisa dibilang semakin mahal berarti semakin tidak aman, semakin rawan. Kalau UNAMID pada saat itu kami dapat sekitar 136 US dollar. Wow. Berarti 2.008.009. Udah ada yang Udah dihitung oleh kru. admin udah ready kru kita begitu per hari, Bang. Per hari. Wow. Di sana setahun lebih ya Bang ya? Kemarin di sana 23 bulan. 23 bulan kali hampir 2 tahun. 2 tahun ya, coba Bang, ya? bantu tolong kru. Iya penasaran. Kita harus tahu nih setelah tadi mendengar cerita yang jujur sih Bang, mungkin kalau tadi udah sampai Ya kita di sana udah ya ampun, udah semua kepikiran. Ayo berapa sebutkan kru? Krunya Kakak tahu orangnya udah Ya segitulah, segitu dia. dia udah kalau bos biar hitung sendiri, biar ada kerjaan jadi ribet sama gitu. Pokoknya kalau kira-kira ngeri kita sebutin nggak? Pokoknya kalau dulu sekaliin aja lah, 2 juta kali. Wow. Nggak usah kita sebutin ya. Karena ATM kita bergetar. Iya bergetar, tangan bergetar, semua bergetar. Itu selama, tapi kayak Tahu dia. setimpal loh ya Bang ya. Alhamdulillah. Dengan yang di jalan di sana resikonya juga ya Bang. Di daerah misi itu bisa dibilang kalau nggak ada kejadian ya nggak ada kejadian ya. Iya. Biasa kita ketawa ya. Itu Tapi yang Abang lalui. Abang lalu itu dengan penuh resiko ya kan. setiap IPO juga pasti setiap personil yang berangkat misi itu mereka punya cerita masing-masing. Pasti. Di negara lain ada yang lebih parah, ada yang lebih nyantai, ada yang sering yang hampir setiap hari di alarm. Ceritanya beda-beda. Kalau di Memang tempat sekarang- saya seperti itu. Kita harus akui FPU, IPO ini sekarang lagi menjadi favoritnya. Iya, favorit benar. Kawan-kawan Polri nih Iya. semua pada berebut mau tes. Kami ditanya kalau cukup mau nih Bang ya, dia semangat Iya. kalau main angkat aja. Aduh, Tadi tapi Bang agak bawa anak. persaingannya nggak kuat tapi nih Boleh kayaknya kan untuk individual. misi yang sekarang ini yang boleh bawa anak itu di daerah Siprus. Wow, ada ternyata Bang. Ada Siprus itu. Benar kita belum sekolah. Tapi harus daerah yang aman ya. Iya. Karena kan kasihan kalau keluarga tinggal di luar dan ada kejadian itu kasihan. Iya. Siprus sekarang buka. Benar-benar. Aduh, Melihat jadi- angka-angka tadi. Dan tadi kita dengan selentingan mau coba lagi Nagih ya Bang, walaupun dengan risiko yang pernah dialami tetap nagih ha. Bang gantian apa sama kami Bang? Udahlah Bang, Ya, saya ikut silakan. dulu. Kesempatan Gantian. terbuka sebesar-besar ya dari Divu Binter dan nggak ada kuota. Terserah mau berapa orang yang lulus juga nanti kan bakal diberangkatkan Iya. dari DHI. Kita nggak ada kuota cuman yang lulus 50 enggak. Mau yang lulus 100, mau 200, Karena terserah. mungkin mengingat animonya juga banyak ya Iya, kan, Kak? benar. Semakin banyak. Animonya juga banyak dan kebutuhan daerah misi kan. Ada Tapi itu dapat lagi, wing-wing khusus nggak sih Bang setelah berangkat dari IPO ini? kemarin dari Indonesia Kalau hak penghargaan udah pasti Iya. ya.
kemarin dari UNAMID tuh namanya ada UN Medal. Kita dapat UN Medal dan juga plus ada angkanya kan. 6 bulan pertama tuh angka 1. Kalau udah sampai hampir 2 tahun tuh angka 4. UN Medal kita dapat. Berbagai penghargaan dapat. 2011 saya dapat penghargaan Officer of the Month. Kebetulan 2019 Desember itu kami ada 511 IPO. Kemarin dapat kesempatan juara 1, jadi dikasih penghargaan performance paling baik. Wow. Di sana juga membuat penghargaan sama Pak Makin ya, Bang. Iya. Penghargaan banyak dari Indonesia dapat Bakti Buana untuk yang berangkat misi. Tinggal nunggu yang belum nyampe lah, veteran ada belum. Tapi ini Bang penasaran juga nih Bang, bahkan kan sebenarnya udah pernah berangkat. Nah ini kan ini lagi dibuka di IPO ini. Apakah yang udah berangkat ini memiliki kuota khusus tersendiri nggak? Nggak ada. Tetap disamain berarti. Peluangnya tetap sama ya, Bang. Kita back to default mulai dari nol lagi. Untuk yang kali ini nih kebutuhannya apa tuh Bang? Yang Abang udah dapat info nih. Kebutuhannya kita bukan lihat kebutuhannya, kita lihat misi yang dibuka. Misi. UNAMID udah tutup. Kami tim terakhir Sudan Selatan, ada Siprus, ada Somalia, dan ada juga sebagian wilayah Afrika yang francophone tapi. Jadi ada anglophone, ada francophone. Anglophone itu negara-negara yang dijajah oleh orang yang berbahasa Inggris. Nah, contohnya Sudan kan kemarin dijajah oleh Inggris. Iya. Nah, Mesir dan Sudan itu di wilayah Inggris, ke bawah itu dijajah Perancis. Jadi yang di area bawah tuh misi PBB tapi pakai bahasa Perancis. Kami spesifikasinya di bahasa Inggris. Berarti tahun ini dibuka Sudah. besar juga ya, Bang ya? Sudah berjalan proses pertama. 2017 peminatnya cuma 4 orang. AKBP Thomas Yombing, sekarang Kasat PJR, AKP Daniel Arta Sastra Tambunan, Kapolsek Siantar pada saat itu, habis itu Kompol, saya lupa nama beliau, Kasat Sirsi Deli Serdang, baru saya yang keempat. Kita pengiriman Pulau Sumut 4 orang, yang lulus 3. Yang lulus 3, habis itu lanjut lagi AKP Daniel lanjut ke S2 PTIK, yang berangkat saya sama Pak Thomas. Kebetulan satu misi juga. Nah, sekarang yang daftar 22 orang. Udah mulai Udah mulai dikenal Pak, ya kan? Karena memang sekarang bisa dibilang Bang uniformnya ini loh, kebanggaannya itu pasti beda. Mungkin semua beberapa anggota Polri memang menggunakan baret, tapi si baret biru muda ini dengan pengalaman yang mungkin nggak bisa didapatkan semua dan orang. angka-angka di ATM tadi yang udah dihitung, kayaknya itu juga yang menjadi daya tarik daya tarik dan motivasi tentunya kan. Bang, terakhir nih Bang, Ya. harapan Abang nih untuk teman-teman mungkin yang mau tes Mencoba, ini kan lagi dibuka nih, atau yang untuk selanjutnya bisa dipersiapkan gitu. Bisa Bang sampaikan di kamera sebelah sini Pak, paling pinggir. Untuk para senior, para komandan, rekan-rekan, adik-adik saya semua, DHI membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi anggota Polri yang sudah berdinas lebih dari 5 tahun untuk menjadi peacekeeper, baik itu sebagai FPU maupun sebagai IPO. Persiapkan diri, persiapkan kemampuan bahasa, Indonesia pasti bisa. Dan Nofri pasti bisa. Pasti bisa. Sudah 7 tahun ya. Bisa. Kita yang tahu yang ada anak-anak itu kan yang semuanya ayo kita berangkat. Ayo, grup podcast mau berangkat semua? Oh, yang itu belum bisa. Masih belum lepas ikatan dinas. Betul. Bang, terima kasih Bang sudah menyempatkan waktu. Semoga lulus ya Nofri, semoga lulus lagi tahun ini. Jangan lupa singgah-singgah ke podcast lagi. Pengalamannya ini luar biasa kan, betul. belum pernah diceritakan juga di tempat lain, terus di podcast. Betul. Nah, kalau Mas, sekian podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Nofrina Nasution dan rekan saya Bribtu Afika Nasution beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.